Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Bersama saya Ibu Astutiani, mahasiswa Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, kampus Tai Darul Hikmah Aceh Barat. Pada kesempatan kali ini izinkan saya akan mempresentasikan satu jurnal yang berkaitan dengan tugas dengan judul Pengembangan Otak Anak Usia Dini yang merupakan tugas dari mata kuliah Metode Pengembangan Kognitif Anak Usia Dini dengan Ibu dosen pengampu Ibu Rofisa MED. Langsung saja pada presentasi yang akan saya sampaikan, yaitu berjudul Nilai-nilai Pendidikan Unggul Perspektif dari Quran Surah Luqman ayat 12 sampai 19. Nah, apa saja yang terdapat pada Surah Luqman tersebut, kita akan bahas selanjutnya. Pendahuluan, nilai-nilai dalam Surah Luqman ayat 12 sampai 19 sangatlah berharga dan bermanfaat dalam dunia pendidikan. Penelitian pada jurnal kali ini diharapkan dapat memperluas wawasan keislaman bagi kita sebagai seorang pendidik maupun sebagai orang tua di rumah maupun di lingkungan sekolah. Dengan memahami lebih dalam lagi dari pembahasan surah Luqman tersebut, maka kita bisa mengimplikasikan dari setiap ayat-ayat yang disampaikan pada surah Luqman untuk menjadi filosofi yang kuat dalam membangun sistem pendidikan yang berkarakter. Tentunya harus secara komprehensif harus kita terapkan di lingkungan pendidikan anak usia dini. Nilai-nilai yang terkandung di dalam surah Luqman ayat 12 sampai 19 banyak menyoroti aspek moralitas, di mana dalam jurnal ini penelitian tersebut bertujuan untuk memahami nilai-nilai pendidikan dalam membentuk karakter serta metode pengajaran dan dapat dijadikan pedoman untuk merancang program-program pembelajaran yang tidak hanya mengasah kecerdasan intelektual, tetapi juga membentuk karakter mulia dalam mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi tantangan masa depan yang sangat kompleks. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan baru mengenai pentingnya integrasi nilai-nilai agama dalam pendidikan karakter, serta memberikan solusi praktis bagi masalah yang dihadapi. Sebelum kita jauh membahas tentang isi dari surah Luqman ayat 12 sampai 19, sebaiknya kita mengetahui dulu siapa itu Luqman yang ditulis di dalam Al-Quran. Luqman merupakan salah seorang bijak yang pada zamannya disebut sebagai Luqman Al-Hakim atau Luqmanul Hakim, merupakan orang yang diberi kebijaksanaan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kebijaksanaan dalam setiap tindakan dan perbuatannya. Memang tidak diketahui secara jelas siapakah Luqman tersebut, namun pada masa itu Luqman merupakan contoh teladan bagi orang-orang di sekitarnya, di mana Luqman banyak memberikan nasihat dan sehat kepada anak-anaknya dan kepada masyarakat di sekitarnya. Dan di dalam tindakannya Luqman juga berakhlak mulia serta bermoral tinggi. Dari situlah Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah kepada Luqman, di mana Luqman menjadi contoh yang real dan berlaku sepanjang zaman, sehingga Allah mengabadikan nama Luqman menjadi salah satu surah di dalam Al-Quran. Nah, bagaimanakah kebijaksanaan serta akhlak mulia serta moral yang baik yang menginspirasi bagi orang tua serta pendidik untuk bisa kita terapkan pada masa sekarang ini? Baiknya kita lanjut kepada pembahasan dari ayat-ayat 12 sampai 19. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan nilai-nilai pendidikan unggul perspektif dari Al-Quran surah Luqman ayat 12 sampai 19 yang merupakan salah satu penelitian yang dilakukan oleh Devi Rofidah Selin serta Ahmad Yusam Tabroni di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Yang pertama adalah surah Luqman ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata an yashkurillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Sadaqallahul azim. Artinya, sesungguhnya kami benar-benar telah memberikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Siapa yang bersyukur, sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Siapa yang kufur atau tidak bersyukur, sesungguhnya Allah maha kaya lagi maha terpuji. Nah, dari surah Luqman ayat 12 dapat kita simpulkan bahwa dari nilai pendidikannya, yang pertama adalah bersyukur, yang kedua adalah pendidikan karakter. Kemudian implikasi pada kehidupan sekarang, dapat kita lihat bahwa sikap bersyukur berkontribusi pada kualitas hidup yang lebih baik secara keseluruhan. Dan selanjutnya, meningkatkan stabilitas mental dan emosional, serta kesadaran moral. Kemudian surah Luqman ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Luqmanu li banihi wa huwa yu'idu ya bunayya la tusyrika billah. Inna syirka la dzulmun azim. Sadaqallahul azim. Artinya, ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya saat dia menasehatinya, wahai anakku, janganlah mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu benar-benar kezaliman yang besar. Nah, dari ayat ke-13 ini dapat kita ambil hikmahnya, di mana nilai pendidikannya yang pertama adalah pendidikan tauhid, kemudian menanamkan nilai-nilai moral. Bagaimana implikasinya pada kehidupan sekarang? Yang pertama adalah pendidikan karakter berbasis agama sangatlah krusial dalam mencetak generasi emas yang cerdas dan berbudi luhur. Kemudian adalah keluarga merupakan tempat pertama bagi belajar agama dan moral pada anak-anak kita. Dalam konteks ini, pendidikan modern, orang tua, guru sangat penting dalam mengajarkan anak kita bagaimana tentang ketauhidan Allah Subhanahu wa taala, serta memberikan keteladanan dalam setiap perbuatan dan kata-kata kita di sehari-harinya. Dengan demikian, diharapkan terbentuklah generasi yang beriman, kuat, serta berakhlak mulia. Di sisi lain, lingkungan keluarga yang religius dan harmonis sangatlah berkontribusi dalam melahirkan generasi muda yang unggul dan kompetitif. Demikianlah pembahasan dari ayat ke-13 dari surah Luqman. Selanjutnya, pada surah Luqman ayat ke-14. Artinya, kami mewasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah.
dan menyapinya dalam 2 tahun. Wasiat kami, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadaku kamu kembali. Pada nilai pendidikan apa yang dapat kita ambil dari surah Luqman ayat ke-14? Yang pertama adalah berbakti kepada orang tua. Yang kedua adalah rasa syukur. Bagaimana implikasinya dalam kehidupan sekarang ini? Yaitu penerapan nilai-nilai surah Luqman ayat ke-14 untuk membentuk karakter siswa yang baik. Kemudian membangun masyarakat yang menghargai peran keluarga. Berbakti kepada orang tua merupakan pendidikan yang sangat unggul yang diajarkan oleh ajaran agama Islam, mana ketaatan dan penghormatan kepada orang tua merupakan prinsip yang sangat utama dalam pembentukan karakter setiap individu. Mana kita sebagai pendidik ataupun orang tua harus senantiasa menerapkan budi pekerti yang luhur dan kesadaran akan tanggung jawab sosial. Pada ayat ini juga menggarisbawahi tentang rasa syukur, di mana sikap rasa syukur pada setiap individu merupakan salah satu karakter yang mulia seperti rendah hati, menghargai dan memiliki rasa terima kasih kepada orang lain. Ungkapan ini merupakan sesuatu yang sangat prinsip, di mana kita sebagai seorang hamba harus merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian juga kepada orang tua, di mana orang tua yang sudah memberikan segala-galanya kepada kita sebagai anak, dari segi pendidikan, dari segi sandang pangan, orang tua sudah berkorban begitu banyak. Di mana rasa syukur ini haruslah benar-benar kita tanamkan kepada anak-anak didik kita dan juga kepada anak-anak di lingkungan keluarga. Selanjutnya pada surah Luqman ayat 15 yang artinya, jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukanku dengan sesuatu yang engkau tidak punya ilmu tentang itu, janganlah patuhi keduanya, tetapi pergaulilah keduanya di dunia dengan baik dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku kamu kembali, lalu aku beritahukan kepadamu apa yang bisa kamu kerjakan. Apa saja isinya? Dari nilai pendidikan dapat kita ambil kesimpulan, terdapat nilai penghormatan kepada orang tua dan kemandirian berpikir. Bagaimana implikasinya pada kehidupan pada masa sekarang ini? Yaitu komunikasi terbuka sangat penting untuk kita tanamkan pada nilai-nilai kehidupan sehari-hari. Dan keluarga merupakan satu wadah di mana kita bisa menciptakan ruang-ruang untuk berdiskusi tentang nilai-nilai kehidupan bersama anak-anak kita. Nah, pada surah Luqman ayat 15 ini, kita diwajibkan untuk hormat dan taat kepada orang tua, walaupun kita berbeda pandangan dengan mereka. Nah, pada pembahasan kedua yaitu tentang kemandirian berpikir, di mana kurikulum di sekolah dirancang untuk mengasah kemampuan anak untuk berpikir secara analisis, sehingga mereka dapat membedakan antara fakta yang logis dan mana yang tidak logis. Selanjutnya kita beralih ke surah Luqman ayat ke-16. Nah, saya akan bacakan arti dari surah Luqman ayat ke-16. Luqman berkata, wahai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu, di langit atau di bumi, niscaya Allah akan menghadirkan untuk diberi balasan. Sesungguhnya Allah maha lembut, lagi maha teliti. Dalam ayat ini, memberikan pemahaman kepada kita bahwa kesadaran moral dan etika merupakan nilai-nilai tanggung jawab yang harus kita terapkan kepada anak-anak kita di rumah. Mereka haruslah diajarkan bagaimana sikap tanggung jawab itu merupakan sesuatu yang sangat penting dan harus kita miliki. Kemudian ada juga pendidikan karakter, di mana pembentukan karakter yang luhur melalui pengendalian diri dan kesadaran akan kehadiran ilahi dalam setiap tindakan. Hal ini merupakan konsep pendidikan karakter yang bertujuan untuk menumbuhkan nilai-nilai positif seperti kejujuran, disiplin, dan rasa tanggung jawab. Dari nilai pendidikan dapat kita ambil kesimpulan yang pertama adalah kesadaran moral dan etika, yang kedua pendidikan berkarakter. Nah, implikasinya pada kehidupan sekarang ini yaitu integrasi nilai moral dan etika dalam kurikulum untuk membentuk generasi bertanggung jawab. Yang kedua adalah program pengembangan karakter untuk menerapkan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya pada surah Luqman ayat ke-17. Saya bacakan juga artinya, anakku, tegakkanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar, serta bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang harus diutamakan. Ayat ini, pendidikan bertujuan untuk menciptakan manusia yang memahami dan menjalankan hak serta kewajibannya sebagai anggota masyarakat. Hal ini mencakup sikap toleransi serta tanggung jawab sosial. Surah Luqman ayat ke-17 ini, nilai pendidikan yang dapat kita ambil adalah nilai sosial dan nilai agama. Bagaimana implikasinya pada kehidupan sekarang ini? Yaitu keluarga dan sekolah sama-sama penting dalam membentuk karakter anak. Kemudian nilai agama merupakan inspirasi bagi pendidikan karakter. Pendidikan sosial bertujuan untuk menciptakan manusia yang memahami dan menjalankan hak serta kewajibannya sebagai anggota masyarakat. Hal ini mencakup sikap toleransi, sikap tanggung jawab, dan nilai-nilai sosial lainnya seperti silaturahmi, persaudaraan, dan keadilan yang sangat penting dalam membangun hubungan antar individu dan komunitas. Dari segi nilai agama, pendidikan karakter didasarkan pada nilai-nilai agama yang mencakup keimanan dan akhlak mulia. Ini membawa individu untuk hidup sesuai dengan prinsip-prinsip spiritual yang dianutnya. Pada surah Luqman ayat ke-17 memberikan dasar bagi pendidikan agama yang komprehensif, di mana anak-anak diajarkan tidak hanya tentang ibadah, tetapi juga tentang akhlak mulia serta berbakti kepada orang tua. Selanjutnya surah Luqman ayat 18 yang artinya, janganlah memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi ini dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi sangat membanggakan diri. Nilai pendidikan yang dapat kita ambil dari surah Luqman ayat 18 yaitu tentang akhlak mulia, yang kedua rendah hati dan empati. Bagaimana implikasinya pada kehidupan sekarang ini? Yang pertama adalah program pendidikan berkarakter berbasis nilai moral di sekolah. Yang kedua, guru dan orang tua sebagai teladan yang rendah hati dan berempati. Pendidikan akhlak sangatlah penting, di mana merupakan salah satu nilai utama yang diajarkan di dalam ajaran agama Islam. Sikap rendah hati ini tidak sekedar bersifat baik, tetapi juga merupakan kunci untuk membangun hubungan yang harmonis dengan sesama manusia.
Sebaliknya, jika bersikap sombong, justru dapat merusak hubungan sosial dan mengasingkan diri dari lingkungan sekitarnya. Janganlah memalingkan wajahmu dari manusia yang bersikap sombong. Hal ini mengajarkan bagaimana kita harus selalu bersikap hormat, rendah hati dalam berinteraksi dengan orang lain, yang menjadi fondasi bagi terbentuknya toleransi dan empati. Dengan sikap rendah hati, kita menghargai perbedaan dan mampu berempati dengan orang lain. Yang terakhir, nilai pendidikan pada surah Luqman ayat ke-19, yaitu artinya, berlakulah wajar dalam berjalan dan lembutkanlah suaramu. Sesungguhnya, seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Dari surah ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa nilai pendidikan yang diterapkan, yang pertama adalah pendidikan komunikasi, yang kedua adalah pendidikan moral. Bagaimana aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama adalah dasar kurikulum komunikasi yang efektif, mengajarkan sopan santun, dan mendengarkan. Yang kedua adalah integrasi dalam program karakter, tanamkan nilai kesopanan, kerendahan hati, dan pengendalian diri. Dalam pendidikan komunikasi mengajarkan pentingnya untuk mengatur volume suara kita, di mana hal ini akan mencerminkan sikap yang baik dan interaksi yang kita lakukan, dikatakan sopan dan menghargai orang lain. Disebut suara kedelai adalah jika suara itu tidak enak didengar, bersuara terlalu keras, dan tidak menghargai lawan bicara kita. Tentunya hal ini harus dihindarkan karena nada atau berbicara yang kasar atau merendahkan orang lain merupakan sikap-sikap yang tidak terpuji. Pada pendidikan moralnya, berlakulah wajar dalam berjalan. Nah, hal ini mengajarkan bagaimana kesederhanaan, rendahan hati dalam berperilaku sehari-hari, dan kita mengajarkan untuk anak-anak tidak berlagak sombong dan menjaga sikap rendah hatinya. Ayat ini juga menekankan bagaimana seharusnya berperilaku di hadapan orang lain, yaitu dengan cara yang tidak angkuh dan penuh rasa hormat. Yang terakhir adalah kesimpulan. Pelajaran-pelajaran yang dapat kita ambil dari Quran surah Luqman ayat 12 sampai 19, di mana memberikan panduan yang sangat penting dalam pembentukan karakter dan akhlak serta moral kepada generasi muda. Syukur, pendidikan tauhid, dan penghormatan kepada orang tua merupakan fondasi utama dalam pendidikan yang berkarakter, komprehensif, dan berkelanjutan. Pendidikan karakter harus mencakup nilai-nilai moral, etika sesuai dengan ajaran agama, di mana siswa tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki akhlak yang baik dan mulia. Pentingnya bagi keluarga dan sekolah untuk berkolaborasi dalam menerapkan nilai-nilai tersebut, di mana orang tua dan pendidik haruslah menjadi teladan dalam mengamalkan nilai-nilai tersebut, serta berkomunikasi secara terbuka. Demikian penerapan nilai-nilai Al-Quran surah Luqman ayat 12 sampai 19 diharapkan dapat menghasilkan generasi muda yang cerdas dan akademis, serta berakhlak mulia, dan memiliki kesadaran sosial yang tinggi guna membantu anak-anak kita untuk menghadapi tantangan masa depan dengan integritas dan rasa syukur. Demikianlah presentasi dari saya tentang perkembangan otak pada anak usia dini, di mana dapat kita terapkan sedini mungkin dengan menerapkan nilai-nilai Al-Quran pada surah Luqman ayat 12 sampai 19, di mana pendidikan akhlak mulia dan berkarakter harus terus-menerus berkesinambungan kita terapkan kepada anak didik kita. Sekian, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.